Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada bagian hadis ke-16 diberi judul La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah dan bagimu surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, ada seseorang mendatangi Rasulullah lalu bertanya, Ausini ya Rasul, berilah saya nasihat. Qala la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraron, orang tersebut berulang-ulang minta nasihat, minta wasiat kepada Nabi. Jawaban Rasulullah tetap sama, yaitu la taghdab. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari sini. Yang pertama adalah Rasulullah seringkali ketika memberikan jawaban kepada orang yang bertanya berdasarkan kondisi aktual dari orang yang bertanya tersebut. Jika problemnya adalah masalah emosional, maka Rasulullah memberikan nasihat terkait emosi seperti dalam hadis ini, yaitu dilarang marah. Nanti dalam kesempatan yang lain, jika yang bertanya adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka jawabannya disuruh berbakti. Jika orang teledor terhadap sholatnya, dia disuruh untuk melakukan sholat di awal waktu dan sebagainya. Maka ini menjadi satu panduan apabila kita ditanya oleh orang lain, kita perlu mengetahui kondisi aktual dari orang tersebut, kemudian memberikan jawaban atas masalah yang dihadapinya. Lalu yang kedua, bahwasanya marah itu merupakan watak dasar manusia. Di dalam diri kita sebagai manusia, menurut para pakar, paling tidak ada 6 jenis emosi dasar. Pertama adalah bahagia. Ini yang sering dikejar oleh manusia, yaitu ingin kebahagiaan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang kedua, orang mengalami kesedihan. Lawan dari bahagia adalah sedih. Apabila ada hal-hal yang kita inginkan ternyata tidak tercapai, wajar kalau seseorang itu sedih. Ini merupakan watak dasar manusia. Yang ketiga adalah terkejut. Ada hal-hal yang kita tidak duga, lalu terjadi, lalu kita terkejut. Ada lagi yang jijik, yaitu perasaan tidak menyukai sesuatu. Perasaan tidak menyukai sesuatu, ini juga masuk kategori emosi dasar manusia. Lalu termasuk emosi dasar manusia adalah marah. Marah ini bisa banyak sebab. Bisa karena terganggu, orang marah. Ada orang karena tersinggung. Ada karena cemburu. Ada karena dia itu iri hati. Dan banyak sekali emosi-emosi yang membuat seseorang mengalami kemarahan. Di dalam Islam, marah itu ada 2 kategori. Ada marah yang positif, ada yang marah negatif. Marah negatif adalah memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah memberikan satu ilustrasi, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid mayyamliku nafsau indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam duel fisik seperti gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosi ketika sedang marah. Dari sini para ulama membuat simpulan, hadis ini pada dasarnya tidak melarang kita untuk marah, tapi melarang kita untuk mengekspresikan kemarahan dalam bentuk-bentuk yang diharapkan, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Ketika orang di puncak emosi, lalu dia mampu meredam, orang yang seperti ini diapresiasi oleh Al-Quran sebagai orang-orang bertakwa yang labelnya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu meredam puncak amarahnya. Dalam riwayat dijelaskan, nanti di surga itu ada pintu khusus
namanya pintu wal kadhiminal ghaidz, yaitu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang mampu untuk meredam emosinya. Rasulullah ketika dihina secara personal, yaitu pribadi beliau, maka beliau sabar. Ini contoh rasa marah yang negatif adalah apabila seseorang dihina fisiknya, dihina yang terkait hak-haknya, lalu dia marah, maka dalam hal ini apabila diekspresikan dengan cara-cara yang tidak tepat, maka dihukumi kemarahan yang tidak benar. Namun apabila kemarahan tersebut itu ada hubungannya dengan akidah, syariah, dan akhlak, seseorang marah karena adanya pelanggaran akidah, syariah, dan akhlak, ini tergolong kemarahan yang baik. Rasulullah ketika disebut gila, beliau tidak marah. Namun ketika ajaran Islam yang dihina, Rasulullah sangat marah. Ketika ada orang tidak sholat, Rasulullah marah dan sebagainya. Maka apabila kita punya anak, dia sudah masuk usia balik, ternyata dia tidak sholat 5 waktu, dia tidak puasa Ramadan, lalu kita marah, maka kemarahan kita ini adalah kemarahan yang terpuji. Akan tetapi apabila terkait talenta, terkait prestasi, hanya terkait tentang baik dan lebih baik, lalu kita marah, maka tentu yang demikian ini marah yang tidak baik. Misalnya ada anak yang prestasinya rendah, ada hal-hal yang secara wajar memang ada kelemahan, lalu kita marah, maka kemarahan-kemarahan yang seperti ini tergolong kemarahan yang tidak baik. Pada lanjutan hadis, selain tentang masalah marah, di sini adalah tentang menyangkut berbuat baik, yaitu pada hadis ke-17 dinyatakan an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kadabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian mau membunuh, dalam hal ini adalah membunuh binatang, maka bunuhlah dengan baik. Fa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wal yukhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah dia menajamkan alat penyembelihannya. Wal yurih dzabihatahu, dan membuat senang binatang yang mau disembelih. Ketika Al-Quran menyebut istilah rahmatan lil alamin, Islam bukan hanya menjadi rahmat bagi manusia, tapi menjadi rahmat bagi semesta alam, termasuk flora, fauna, bahkan benda mati sekalipun. Rasulullah SAW, walaupun di sisi beliau itu punya banyak benda-benda mati, seperti piring, gelas, kemudian beliau itu punya pedang, wujud kasih sayangnya adalah memberi nama. Nabi Muhammad punya pedang seperti Zulfikar atau pedang-pedang yang lain, itu diberi nama oleh Rasulullah. Memberi nama itu simbol berbuat baik kepada benda mati. Rasulullah juga berbuat baik kepada benda yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. Rasulullah SAW ketika mendengar ada pohon kurma yang menangis karena ditinggalkan beliau sebagai tempat khutbah, Rasulullah berbuat baik lalu menenangkan pohon kurma yang sedang menangis. Ketika ditanya oleh para sahabat yang saat itu mendengarkan suara tangis dari pohon kurma yang ada di masjid, mengapa pohon yang semula menangis lalu dia berhenti menangis? Apa yang engkau sabdakan wahai Rasul? Rasul menjawab, saya bilang, apakah kamu mau menjadi temanku di surga? Ini Rasulullah terhadap tumbuhan. Terhadap binatang juga demikian. Maka akhlak-akhlak Rasulullah inilah yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbuat baik terhadap benda yang mati, terhadap tumbuhan maupun terhadap binatang. Dalam hadis yang lain disebutkan,
kita tidak boleh membunuh binatang kecuali kalau mau dimakan. Apabila seseorang membunuh binatang tapi tujuannya adalah untuk dimakan, maka yang demikian ini diperkenankan. Dan itu bukan masuk kategori kekejaman. Ada perintah untuk kurban, ada perintah untuk menyembelih binatang kurban. Ini tentu bukan bagian dari kekejaman, karena tujuan daripada menyembelih adalah untuk dimakan. Apabila sekedar membunuh tanpa ada tujuan untuk dimakan, misalnya membunuh binatang-binatang yang memang haram dimakan, maka yang demikian ini dianggap sebagai tindakan yang buruk. Dalam satu kesempatan, Rasulullah diceritakan ada orang itu yang membunuh binatang kecil seperti semut, itu satu sarang dibunuh semua. Padahal yang melakukan kesalahan hanya beberapa ekor semut. Rasulullah mengkritik tindakan tersebut dengan mengatakan, kenapa engkau tidak membunuh pelakunya saja ibaratnya, kok justru malah membunuh seluruh koloninya, seluruh anggotanya. Yang demikian ini bagaimana perhatian Rasulullah terhadap makhluk hidup seperti binatang. Satu lagi, dalam hadis ini juga dinyatakan wujud kita berbuat baik kepada binatang sembelihan adalah kita menggunakan alat yang tajam. Dengan demikian, dengan sekali goresan, sekali sembelihan, dia langsung meninggal dunia. Dan termasuk dalam hal ini, menurut standar MUI, yang wajib kita potong adalah jalur pernafasan, jalur makanan, dan disunahkan untuk memotong 2 urat yang ada di tepi leher dari binatang. Ini wujud daripada berbuat baik kepada binatang. Dan lebih daripada itu, tanda kutip, psikologi dari binatang juga perlu dijaga, yaitu tidak mengasah alat penyembelihan di depan yang bersangkutan, tidak memperlihatkan misalnya temannya atau sesama kambing atau sapi disembelih tidak di hadapannya, dan memberikan makanan yang cukup, yang intinya membuat binatang yang mau disembelih tersebut dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang. Itu semua wujud daripada berbuat baik atau berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Jika kepada selain manusia saja Islam sudah peduli sedemikian rupa, tentu terhadap manusia lebih istimewa lagi sikap ihsan kita. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.